Okay, good morning students. Yeah, how are you today? Great, I hope you're fine and have the spirit enough to participate in my class today. But before that, I'm going to introduce myself to you. So my name is Miss Cindy Lopez, but you can call me Miss Cindy. And then today, I'm going to talk about the interesting thing. So be focused and pay attention to me. But before we start our class today, I'm going to check your attendance list. So please be quiet so I can check your attendance. Oke. Ya, jadi di saat ini saya meminta satu orang untuk maju ke depan untuk berdoa before we start our class today. Please come in front of the class. Amen. Okay, thank you. Oke, jadi di saat ini our material is about passive voice. But before that, I'm going to give you a picture. Perhatikan gambarnya di depan. Ini gambar apa kira-kira? Dalam bahasa Inggrisnya yaitu mice eat cheese. Oke. Kenapa mice? Mice eat cheese. Ini karena tikusnya kan banyak. Jadi tikusnya harus diganti dari mouse ke mice. Jadi kalimatnya akan berubah menjadi mice eat cheese. Oke. Jadi di saat ini merupakan kalimat aktif. Nah, pasti kalian bertanya, loh, Mem hari ini kan mengajarnya tentang passive voice. Kenapa Mem kasih contoh tentang active voice? Nah, passive voice dan active voice ini saling berhubungan. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat dua kalimat yang menunjukkan subjek dan juga perbuatannya. Nah, kalimat yang pertama itu adalah kalimat active voice, atau yang tadi Mim sudah kasih contoh di atas, mice eat cheese. Dan kalimat yang kedua adalah kalimat passive voice. Oke, jadi di sini apa kira-kira perbedaan antara active voice dan juga passive voice? Nah, di sini kalau active voice itu subjeknya dikenai pekerjaan. Kemudian kalau kalimat passive voice subjeknya ya, jadi maksudnya di sini kalimat active voice subjeknya melakukan pekerjaan. Jika kalimat passive voice subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, sampai sini kira-kira kalian sudah bisa paham apa itu kalimat passive voice. Jadi kalimat passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kemudian pada passive voice kalian harus ingat bahwa verb yang digunakan harus verb 3 atau past participle.
Oke, selanjutnya Mem akan memberikan rumus untuk bagaimana kita dapat membuat passive voice itu sendiri. Nah, jadi rumus dari passive voice jadi ini merupakan rumus dari passive voice itu sendiri. Rumus dari passive voice itu harus kalian perhatikan bahwa ada beberapa tenses dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat passive voice, kalian harus memperhatikan tenses apa yang digunakan. Ini hanyalah rumus sederhana yang biasa digunakan jika kita ingin membuat kalimat passive voice. Jadi kalian harus tulis ya, karena ini adalah merupakan hal penting. Nanti boleh dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa to be ini ada dua. Yang pertama itu adalah past, yang kedua adalah present. Untuk past ini ada was and were. Kemudian untuk present ini ada is and then are. Nah, untuk to-be sendiri kemudian ada dua verb 3 di sini. Yang pertama regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Nah, pada regular ini apa? Regular adalah kata kerja yang beraturan atau kata kerja yang biasanya endingnya memakai ed. Miss kasih contoh ya, misalnya play, kemudian watch, and then learn. Nah, itu merupakan contoh dari regular verb atau kata kerja beraturan. Kemudian irregular verb ini memang akan memberikan contoh seperti sing, kemudian bought, and then yang terakhir yaitu put. Nah, jadi itu merupakan rumus yang biasa digunakan untuk membantu kita dalam membuat passive voice. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan pengertian dan juga rumus passive voice terlebih dahulu sebelum kita lanjut pada contoh kalimat dari passive voice itu sendiri. Oke, tidak ada? Baik, Mem akan lanjut pada contoh kalimat dari passive voice itu sendiri. Ya, jadi kita gunakan saja ya kalimat yang tadi pertama awalnya kita pakai pada kamper, yaitu mice, itches. Yang pertama, ada beberapa tenses yang ingin menjelaskan di saat ini. Tenses yang pertama itu adalah simple present. Nah, di simple present ini kalimatnya masih tetap sama ya. Jadi mice, eat, cheese. Nah, bagaimana kita dapat mengubah kalimat dari simple present ini menjadi passive voice? Nah, kita pindahkan objek yaitu cheese ini menjadi subjek pada bagian depan. Jadi kalimatnya akan menjadi cheese. Kemudian mice ini yang subjek ini kita taruh di bagian belakang. Mice ini kan banyak. Jadi kita ganti dengan them. Dan kemudian ini kita ganti dengan, kita ingat rumusnya verb 3 yaitu eaten. Nah, di antara cheese dan eaten ini harus ada to-be-nya. To-be-nya ini apa? To-be-nya ini adalah is. Kenapa is? Karena cheese ini merupakan uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian antara eaten dan juga them atau objek itu sendiri harus adanya
By ini berdiri sebagai preposition. Nah, by. Nah, ini merupakan contoh kalimat jika kita passive voice, jika kita menggunakan tense simple present. Gampang saja kan jika kalian ingin membuat contoh kalimat tentang dari tense simple present. Kemudian, saya akan memberikan contoh yang kedua, menggunakan bagaimana jika menggunakan simple past. Simple past ini kita tulis kalimatnya terlebih dahulu, mice. Jika menggunakan simple past, kita harus ingat bahwa kata kerja harus dalam bentuk lampau. Jadi, verbnya akan berubah menjadi ate. Mice ate cheese. Nah, untuk mengubah ke dalam passive voice masih sama. Objeknya kita taruh di bagian depan menjadi subjek, yaitu cheese. Kemudian mice-nya kita pindahkan ke belakang menjadi them. Dan kemudian ate ini harus diubah dalam bentuk verb 3 atau past participle-nya menjadi eaten. Nah, seperti biasa harus ada to be diantaranya, karena ini simple past, jadi to be-nya menjadi was. Cheese was eaten by them. Nah, ini merupakan contoh kalimat passive voice dari simple past tense. Kemudian yang berikut, bagaimana jika menggunakan present continuous? Nah, kalimatnya masih sama, mice. Di sini karena menggunakan present continuous, jadi harus kata kerjanya diubah menjadi are eating. Are eating cheese. Nah, di sini mice are eating cheese. Di sini kata kerjanya ada akhiran ing. Jadi mari kita ubah dalam bentuk passive voice. Jadi cheese is mice-nya kita ubah ke belakang menjadi them. Kemudian are eating ini karena ada kata kerja berakhiran ing, jadi kita harus menggunakan is being. Is being, by ini masih tetap sama, by ini dalam artiannya oleh. Jadi jika menggunakan present continuous, kalimatnya akan berubah menjadi cheese is being eaten by them. Selanjutnya, bagaimana jika tensesnya kita ubah menjadi past continuous? Kalimatnya masih sama, mice. Ini karena past continuous, jadi kita harus menggunakan were being. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini. Mice were eating cheese. Nah, bagaimana perubahannya dalam passive voice? Di sini harus kita lihat bahwa kata kerjanya juga berakhiran dengan ing. Jadi kalimatnya akan menjadi cheese will be eaten by them. Nah, itu merupakan contoh dari beberapa tenses. Selanjutnya, jika yang kelima, jika tidak memakai to be-nya, jadi to be-nya tidak ada. Jadi kita tulis kalimatnya terlebih dahulu, mice will eat cheese. Nah, di sini untuk mengubahnya dalam passive voice, kita masih tetap sama, yaitu objeknya kita taruh di bagian depan sebagai subjek, kemudian mice-nya kita mice-nya kita taruh di bagian belakang menjadi them, kemudian will eat. Ini karena tidak ada to be-nya, jadi kita mengganti verb-nya terlebih dahulu eaten, kemudian antara eaten dan them kita taruh by. Kemudian antara cheese dan eaten ini harus ada will. Kita harus menambahkan to be-nya, yaitu will be. Jadi kalimatnya akan menjadi cheese will be eaten by them. Kemudian yang keenam,
Contoh kalimat yang keenam jika kita memakai future continuous. Kalimatnya masih sama, yaitu mice will be eating cheese. Ya, cheese ini kita taruh di bagian depan sebagai subjek, kemudian kita taruh them sebagai mice-nya, dan juga kata kerjanya akan berubah menjadi eaten. Ini kita ganti will be being. Di sini kita taruh y. Dan yang terakhir adalah jika kita menggunakan present perfect. Untuk present perfectnya sendiri kita tulis terlebih dahulu mice have eaten cheese. Nah, bagaimana kita dapat mengubahnya? Pertama, kita taruh objek menjadi subjek, yaitu cheese. Kemudian mice-nya berubah menjadi them, and then kita taruh verb-nya menjadi eating by. Kemudian di sini to be-nya kita taruh have been. Nah, itu merupakan contoh kalimat passive voice jika kita menggunakan beberapa tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama merupakan contoh dari simple present, simple past, present continuous, past continuous, and then present perfect, dan juga future continuous. Jadi itu merupakan contoh dari kalimat passive voice berdasarkan beberapa tenses yang sudah menjelaskan. Ya, jadi memang memberikan kesempatan untuk kalian menulis terlebih dahulu contoh-contoh tersebut, baru memang akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau tidak penjelasan yang sudah menjelaskan. Ya, kalian diberikan kesempatan untuk mencatat. Ya, sembari kalian mencatat, Mem akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Tetapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan rumus dan juga contoh kalimat yang telah menjelaskan tadi? Oke, kalau tidak ada, Mem akan membagikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi Miss akan memberikan waktu kira-kira 5 menit ya untuk kalian menjawab lembar kerja yang sudah memberikan. Di situ hanya 5 soal. Bagaimana kalian bisa mengubah kalimat active voice menjadi kalimat passive voice. Ya, kalian boleh kerjakan sekarang. Oke, waktu kalian selesai, jadi kalian boleh melihat pada lembar kerja kalian di situ, dan Mem akan menjelaskan di sini. Sebelumnya boleh Mem hapus ya di bagian sini. Ya, baik. Pada lembar kerja kalian, mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama itu I make a cake. Jadi di situ kalian disuruh mengubah menjadi present simple. Jadi coba kalian apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jadi kalimatnya akan berubah menjadi
Ya, jadi kalimatnya menjadi seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang kedua, soal yang kedua, I matter K, kalian harus membuat menjadi past simple. Jadi harus menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kemudian soal yang ketiga, keempat, dan kelima, ya kalian bisa, Mem boleh mengumpulkan lembar kerja kalian supaya Mem bisa melihat di sini. Jangan sampai kalian mengganti jawaban kalian ya. Oke. Jadi berdasarkan lembar kerja kalian, Mem bisa melihat bahwa kalian sudah mampu ya membuat passive voice dari sebelumnya active voice. Jadi kalian mengubahnya menjadi passive voice. Nah, dengan demikian, apakah ada pertanyaan sebelumnya memberikan kesimpulan dan menutup perjumpaan kita di saat ini? Ya, kalau tidak ada, jadi kita harus mengingat bahwa passive voice itu sendiri merupakan contoh kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, dan juga kalian harus ingat bahwa verb yang digunakan adalah past participle atau verb bentuk ketiga, dan fungsi dari passive voice itu sendiri adalah menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi berbeda ya. Seperti dalam contoh sehari-hari, misalnya saya mencuci mobil. Jadi kalian mengubahnya menjadi passive voice menjadi mobil itu dicuci oleh saya. Nah, seperti itu. Contoh simple atau yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Mem akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian lewat beberapa lembar kerja yang akan Mem bagikan setelah pertemuan ini selesai. Oleh karena itu, sebelum menutup our class today, let's pray together before we go out from this